Komunitas tuh adalah salah satu tempat yang penting buat lu share interest lu, share bakat lu, dan akhirnya lu bisa bertumbuh juga, berkembang di situ. Makanya sebenarnya anak muda atau teens atau youth itu sebenarnya butuhnya apa sih? Penerimaan. Di luar sana mereka dilihatnya buruk karena apa masa lalu mereka atau apapun yang mereka alami, justru kita di sini sebagai yang jadi menerima mereka. Pentingnya komunitas adalah bagaimana kita bisa jujur, dan ketika kita bisa jujur, kunci dari kejujuran itu juga berbeda. Komunitas itu ada yang namanya regulasi atau birokrasi yang kayak harus kita taati bersama-sama. Nah, Itu yang menurut gua belajar banget. Kalau lo tertanam dalam sebuah komunitas, ketika lo mau jalan bareng-bareng, lo sampai ke tujuannya bisa lebih seru karena tantangannya lo jalanin bareng-bareng. Shalom Faith Fam, welcome back to Faith Minutes, building faith in minutes. Kembali lagi di program kesayangan kita bersama, yaitu Faith Minutes. Hari spesial. BTW aku belum kenalin nama aku. Kenalin, aku Daniel Joyful. Aku bakal menemani teman-teman semua para Faith Fam di luar sana. Kita akan berbincang-bincang seru pada hari ini, karena hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu komunitas. Wah, aku pas dengar topik ini tuh bener-bener aku sendiri tuh kayak gak sabar banget buat bahas topik komunitas ini, karena ini akan sangat relatable untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini spesial. Teman-teman Faith di luar sana pasti udah tahu, biasanya Faith Minutes itu kita kalau berbincang ada satu host dan satu narasumber. Tapi hari ini beda dan spesial karena kita kedatangan teman-teman dari KPA. KPA Boys nih teman-teman. Dan ini itu adalah para leader-leader di KPA, benar ya? Ya, betul. Ini ada David dari sebelum kayaknya daripada gue kenalin sendiri-sendiri kayak ya. Boleh nama dan juga kesibukan. Boleh biar teman-teman Faith di luar sana tahu nama, kesibukan dan pelayanannya itu di bidang apa? Gitu. Komunitasnya apa? Kita bahas komunitas. Dari Kakak David, silakan Kakak. Oke, nama gua David, kesibukan ya kerja, terus pelayanan di bidang di bidang musik dan juga pengurus Faith Minutes. Asik. hey, Udah berkeluarga atau gimana? Belum. Belum. Terakhir sih belum. Terakhir tuh. belum. Gak tau pas udah tayang udah ada. Gak mungkin. Oke. Boleh lanjut, silakan. oke. Kenalin, nama gua Rainer. Kesibukan gua saat ini ya kerja, pelayanan juga ya. Bidang apa tuh? Ngapel. Apa ya? Enggak. Ya kerja paling lah kerja sehari-hari. Lalu untuk pelayanan di bidang apa? Pelayanan itu di bidang pelayanan di bidang musik juga, di desain juga, apa ya, buat bikin desain gereja gitu. Sama satu lagi tuh sebagai puji Tuhan dipercayakan sebagai ketua dari Faith Youth Community. Yes. Mantap. Oke, lanjut. Kakak silakan. Oke, halo sobat Faith Fam ya. Betul, sebetulnya Faith Fam. Perkenalin, aku Joshua. Sekarang kesibukannya lagi kuliah semester 6 dan sebentar lagi rencananya tahun depan selesai dalam nama Yesus. Rencananya ya. Amin. Rencana. Terus kalau untuk pelayanan sekarang tertanamnya di Faith Youth Community. Kalau dari divisi pelayanannya sekarang di Praise and Worship sebagai drummer, dan puji Tuhan juga dipercayain sebagai leadernya Faith Youth Community. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Sip, kita langsung mulai aja kali ya. Langsung. Sesuai tadi gue udah bilang, kita hari ini bakal bahas tentang komunitas. Nah, kita ini kan hidup di bersama pendampingan dengan Gen Z. Kita sendiri pun Gen Z ya. Dan kita sama-sama tahu rata-rata Gen Z, gue nggak mau ngomong kayak semuanya, tapi rata-rata Gen Z itu mereka tuh orangnya kayak apa ya? Kayak udah urusan lu gitu kan. Mereka tuh banyak yang kayak, kalau menurut gue ya, kayak mereka tuh berfokus tuh ke diri mereka. Jadi mereka kayak hidup udah ribet, gue mau ngurusin lu lagi. Nah makanya banyak gara-gara itu mereka mungkin yang kayak nggak mau bergabung di komunitas, bisa jadi. Apalagi ini kita bicara kita di gereja ya. Gue mau nanya dulu, menurut kalian nih masing-masing, kan kayak kita bilang pada individualis nih orang zaman sekarang, tapi kayak kenapa sih kalian tuh tetap mau ambil bagian di dalam gereja ini? Aku ngomong bahas pelayanan ya,
pelayanan kan berarti dari bakat kita, tapi selain kita melayani Tuhan, tapi kita berkomunitas juga. Kayak tadi ada Faith Minutes, dari Faith Teens dan juga Faith Youth, itu kan kita berkomunitas gitu di dalamnya. Bisa nggak sih kayak kasih alasan kenapa tuh akhirnya mau memutuskan mau berkomunitas, apalagi di gereja? Mungkin boleh dari Kak Joshua dulu. Aman ya? Oke, aman. Ya udah, dari mukanya tau kenapa udah Kak Joshua? Mukanya tuh udah kayak, gue pengen jawab gitu. Jadi kayak, iya, dia mau ngomong tapi belum dikasih kesempatan. Boleh. Oke, kenapa mau dibilang tetap mau berkomunitas di bilang rata-rata sekarang ini anak-anak Gen Z sekarang udah mau berkomunitas. Betul. Kalau menurut gue, ketika gue berkomunitas, gue tuh bisa jadi pribadi yang gak pura-pura. Artinya sama Korener, sama David, sama Daniel juga, gue bisa jadi diri gue sendiri dan kita juga bisa saling bertukar sharing pengalaman, baik itu kebaikan Tuhan ataupun rasa keterpurukan kita ketika di luar gereja ya bahkan ya. Dan itu pentingnya berkomunitas adalah ketika nggak hanya di hari Minggu, tapi ketika kita keluar dari gereja, kita juga tetap bisa saling tektokan, kita bisa saling ngobrol lewat caranya kita, yaitu nongkrong seperti itu. Itu Gen Z banget ya Gen Z banget. Tapi tetap dengan teman-teman sepelayanan, teman-teman yang gereja gitu ya. Betul. Thank you Josh. Oke, boleh Korea. Oh ini berurutan nih, setiap pertanyaan jawab semua nih. Sesuai apa aja. Tergantung mood ya. Tergantung mood host. Oke, jadi kalau menurut gue itu kenapa berkomunitas itu penting dan kenapa gue memilih untuk berkomunitas gitu ya. Karena pertama, gue pun awalnya juga sebenarnya kayak nggak sadar gitu ya. Oh ternyata gue udah dalam masuk sebuah komunitas nih gitu. Tapi ternyata di situ adalah tempat dimana gue paling cepet, tempat dimana gue bisa bertumbuh dengan cepat gitu ya. Maksudnya bertumbuh dalam skill gue, dalam ya skill nggak cuman kayak skill mungkin bermain musik atau skill apapun itu, mungkin kayak lebih ke skill public speaking lah, skill berinteraksi dengan orang, itu kan kayak skill-skill kayak gitu ya. Nah itu akhirnya gue merasa komunitas tuh adalah salah satu tempat yang penting buat lu share interest lu, share bakat lu, dan akhirnya lu bisa bertumbuh juga, berkembang di situ. Dan menurut gue kalau misalkan rasanya enak gak sih atau indah gak sih kalau misalkan kayak kita hidup tuh bersama teman-teman gereja kita, dan ya kita punya nih kawan-kawan yang ternyata juga punya satu visi dan tujuan sama kita, yaitu sama-sama mau tujuannya ke Tuhan gitu. Kayak how beautiful is that kalau misalkan kita sama-sama bareng dan punya teman yang bisa kita gandeng untuk ayo kita tujuan bareng-bareng sana, dan akhirnya pada in the end bisa saling nguatin, bisa saling mendorong, bisa saling memotivasi. Itu sih kenapa gue milih komunitas, dan akhirnya tuh gue merasa komunitas itu penting buat hidup gue gitu. Oke, kan dari Korea ada sempet bilang di komunitas Korea bisa belajar banyak hal juga. Berarti bisa dibilang kita di komunitas juga kayak learning by doing juga ya. Jadi kayak hal-hal yang kita nggak sangka nih, tapi kita bisa melatih itu mulai dari komunitas dulu ya. Bener, karena ketika di komunitas lu melakukan itu untuk siapa? Lu melayani kan gitu. Kayak lu tujuannya lu terdorong gitu. Oh, gue melakukan ini untuk jemaat nih, maksudnya untuk Tuhan misalkan kayak gitu. Jadi kayak lu tuh ada motivasi konkret untuk belajar skill itu gitu kan. Sedangkan kalau lu mungkin cuman nggak bergabung di komunitas atau cuman kayak belajar sendiri, kemungkinan untuk lu bosen, kemungkinan lu untuk jenuh itu tuh lebih gede gitu. Oke, thank you Korea buat jawabannya. Oke, next Kang David silakan. Oke, menurut gua berkomunitas itu penting ya, karena ketika berkomunitas, ketika mungkin kita lagi terjatuh atau kita mau ngapain pun, nubruk apapun, itu bisa menjadi rambu-rambu kita gitu. Apalagi gue tipikal yang orangnya suka tubruk sana tubruk sini gitu, dan gue butuh teman-teman yang ngarahin menjadi rambu gue itu. Karena kalau kita nggak ada teman-teman itu, kita bakalan hidupnya ya udah asal-asalan. Tapi gue sangat bersyukur sih ketika berkomunitas punya banyak teman, itu yang membuat menjadi ibaratnya rambu tadi yang gue bilang itu sih paling. Sip. Thank you buat Kak Joshua, Kak David. Ini baru pertanyaan pertama aja nih, jawabannya udah gong-gong banget nih ya. Keren. Oke. Kita lanjut. Nah, aku mau nanya ke Korea dulu nih. Kan Korea berarti di sini sebagai leader dari Faith Youth Community ya. Pasti dalam menjalani komunitas itu, walaupun tadi kita bilang komunitas itu baik untuk kita, memberikan kita banyak manfaat, tapi pasti nggak bisa dipungkiri pasti ada kesulitan. Kayak ada hal yang kayak pas dijalani kayak wah capek atau apapun itu, kayak banyak kayak Korea itu share kayak kesulitan apa yang Korea hadapi atau alami, dan gimana cara Korea untuk kayak fight back gitu untuk tetap stay on track gitu. Berat nih kayaknya nih. Jawaban pertamanya kayak
Berat. Banyak jawaban. It's okay. Izin dulu ya. Ya, jadi kalau kesulitan apa ya? Ini dari sisi mana nih? Dari sisi dalam gua berkomunitas atau mungkin bisa dibilang kayak Korea sebagai leader. Oh ya. Tapi pasti kan saat Korea jadi leader, Korea juga menjadi bagian dalam mereka kan. Jadi kayak dalam menjalaninya itu. Oke, jadi sekarang yang kalau gue lihat mungkin ini cocok ya. Kenapa? Karena gue lihat itu, karena gue lagi memegang komunitas pemuda, komunitas anak-anak muda itu yang biasanya tuh mereka lagi lagi individualisnya gitu, lagi bener-bener mencari jati diri sendiri, lagi bener mereka berjuang sendiri juga, dan tapi dalam satu sisi bener-bener mereka solitary banget nih, lagi dimana mereka pengen ke arah hidup dewasa gitu ya. Yang awalnya sebelumnya anak-anak kita ngikutin arahan dari orang tua kita, dari kakak kita, kalian harus ini dengerin kalau misalkan mama ngomong, dengerin kalau papa ngomong. Tapi kalau pemuda udah nggak kayak gitu kan, kayak bener-bener kita udah on track gitu loh. Dan menurut gua itu yang susahnya. Kenapa? Karena ketika kita di on track kita sendiri, pasti kita make our own rules. Dan komunitas itu sebenarnya kan, dalam berkomunitas itu pastinya punya rule sendiri kan. Betul, ada regulasi mengatur. Ada regulasi mengatur, ada kayak misalkan dalam komunitas tuh, oh kalau kita di komunitas ya harus begini, dan ya tadi yang gue bilang pemuda nggak suka yang namanya make rulesnya mereka mengikuti rules dari orang lain, mereka they have own rules gitu. Nah itulah pendekatan, itulah challenge-nya, gimana nih caranya kita pendekatan ke anak-anak pemuda. Nggak bisa kita kayak mungkin kalau di kayak sekolah minggu atau mungkin di remaja kayak itu tuh kebanyakan karena mereka masih di bawah naungan orang tua mereka. Jadi mereka datang kayak ya udah gua harus berkomunitas nih, yang anak-anak masuk ke sekolah minggu, misalkan yang remaja mungkin di komunitas manapun mereka berada, komunitas di gerejanya lah, komunitas di les. Iya, ikutin mama papa, komunitas di sekolah, ikutin apa yang disuruh sama guru mereka, sama papa mama mereka gitu. Kamu ikut ini aja, kamu ikut itu aja gitu kan. Ya udah mereka ikutin. Tapi kalau pemuda nggak bisa, mereka udah punya jalan sendiri, mereka udah ngerti apa yang mereka mau, apa yang mereka enggak. Dan itu dia challenge pendekatan di komunitas itu yang jadi bikin ternyata tuh susah ya melead orang-orang yang memiliki banyak banget own rules sama mereka gitu. Bayangkan kita tuh memimpin orang-orang yang masing-masing punya perspektif yang berbeda, masing-masing punya rules yang berbeda dalam hidup mereka, masing-masing punya jalan hidup yang berbeda dalam hidup mereka. Gitu. Apalagi kalau kan memimpin itu, faith youth itu umurnya udah rata-rata udah kerja ya. Iya udah kerja, benar. Udah bekerja, dan berarti bisa dibilang biasanya kalau orang bekerja itu kan mereka punya pengalaman sendiri, mereka punya background sendiri, biasanya mereka masih di dalamnya kayak gua tahu gitu, kayak tadi kalau Ray bilang kan ada rules yang mengatur ya. Mungkin bisa jadi kesulitannya kalau bekerja mereka punya apa sebetulnya idealisnya gitu. Idealis itu ya yang benar. Berat ya. Dan Karena mereka juga udah berasa dewasa. nah, udah masa dewasa ya. Bentuk jadi susah. Kayak mereka tuh punya ada yang namanya, mungkin ini penting ya gitu ya. Maksudnya challenge yang gue paling itu karena prioritas sih. Mereka udah punya prioritas masing-masing. Ada yang prioritasnya keluarga, ada yang prioritasnya pasangan, ada yang prioritasnya pekerjaan, ada yang prioritasnya hal-hal di luar komunitas aja gitu. Yang karena mungkin emang ya udah bisa ada seasonnya lah berarti lah ya. Benar. Iya, mereka mungkin nggak terpapar komunitas dari kecil, mungkin baru join komunitas di usia dewasa. Dan makanya itu kayak bener-bener harus timbul dari keinginan dalam diri mereka. Nah, gimana nih caranya kita memposisikan diri, membuat dan melead sebuah komunitas supaya tuh mereka merasa, oh, gue bisa datang apa adanya, gue bisa datang sesuai dengan rulesnya gue, tapi gue diterima, gue nggak dijudge. Itu dia menurut gue yang kayak gimana caranya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang bisa orang di dalam sebuah komunitas gitu. Pendekatannya berarti. Pendekatannya menerima mereka tuh apa adanya gitu. Betul. Penerimaan berarti. Penerimaan ya. Thank you Korea itu dari sisi pemuda. Iya, pemuda. dari sisi Gue penasaran kalau dari remaja, apalagi gue di remaja nih, kita sama komunitas dari remaja nih. Gue mau denger juga dari lu, mungkin nanti gue bakal nyinggung dikit juga. Kalau dari menurut lu nih, kalau tadi pemuda tuh kayak dibilang Korea, mereka punya idealis sendiri, mereka punya pemikiran mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Sedangkan kita ini dari preteens. Oke. Rata-rata umurnya SMP, SMA, dari SMP kelas 7 sampai yang mau menuju SMA ya, SMA kelas 12 Sebelum kuliah lah ya. sebelum kuliah. Dan ini kayak tadi Korea bilang, berarti kita tuh rata-rata masih ngikut orang tua ya. Betul. Orang tua masih ikut kelas orang tua, gue jadi kayak Kenapa? gitu. Oh gitu ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Lanjut ya. Sesi hati bapak. nanti paniknya nanti orang dibikin sesi sendiri ya.
Korek bilang kita itu masih di naungan orang tua. Jadi artinya kayak ke gereja, oh orang tua naik ke umum, orang tua kayak bilang, teman-teman, apa kamu kalian anak-anak ke remaja, gitu ya. Oke, perbedaannya kalau misalnya di remaja tuh tantangannya apa? Kesulitannya yang paling menonjol. Sebenarnya kita lihat dari backgroundnya, latar belakangnya mereka, kenapa mereka bisa ke gereja. Itu bisa kita lihat karena memang mama papa mereka pastinya ke gereja. Oke. Karena banyak dari antara mereka yang masih umur kelas 7, kelas 8 itu nggak berani untuk pergi ke gereja sendiri. Ketika kita melihat mereka diantar sama orang tua mereka untuk ke ibadah remaja, itu artinya setengah hati mereka bisa di tempat lain, setengah hati mereka karena mereka ingin ikutin mama papanya kan. Ya, kamu ibadah remaja sendiri ya, oke mak, iya. Padahal kan sebenarnya nggak mau gitu. Nah itu kadang yang membuat kita yang menjadi tantangan kita untuk bisa memenangkan hati mereka gitu. Nah, itu apalagi remaja kan. Iya. Suruh tepuk tangan aja, puji Tuhan kalau mau. Lagi firman, HP-nya miring gitu ya. Betul. Ini apa sih? Lagi pengen main-mainnya lah ya. Iya, mereka tuh cuma mau main, mereka Kumpul-kumpul. pikir yang aneh-aneh gitu kan. Ada yang aneh. Maksudnya, Oh. yang Itu gini, kita lagi di gereja nih. Masa mikirin game? Mana-mana iya aneh. Betul. bahkan sering kejadian gitu. Sering kejadian. Jadi yang kayak misalnya, bahkan ada yang pernah Anomali. ada lagi khotbah nih, lagi khotbah, tiba-tiba dia lupa kecilin volume. Tiba ada welcome to Mobile Legends, kan itu telepon. Main game. Makanya itu dibilang aneh itu dalam arti kita lagi di gereja tapi Malah mainan. dia lagi mainan. Itu tantangan nanti ya. Dan ketika dia tadi Daniel bilang dia ada satu yang buka Mobile Legends ya kayak domino aja. Bener. Jadi kayak Di sampingnya. satu main itu. Jadi ikutan. Iya benar. Dan ini umur yang masih kayak gampang terpengaruh banget juga ya. Iya. Kita juga mungkin umur Gen Z ya. Betul. Dan bagaimana cara kita mengatasi hal itu dari kita berkomunitas, artinya kan komunitas yang lebih kecil lagi tuh ada di dalam pengurus dan pelayan. Oh iya. Pengurus dan pelayan itu di luar hari Minggu itu memikirkan bagaimana kita membuat ibadah yang menarik, membuat ibadah yang ramah dengan lingkungannya mereka, apa yang mau dibahas itu mereka dengar. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa menenangkan hati mereka dan mereka bisa fokus ke ibadahnya kita, mereka fokusnya ke Tuhan ketika mereka pergi ke gereja di hari Minggu. Kayak gitu sih. Oke, sip. Thank you, Josh. Oke, gue mau nanya nih buat Kapit. Pit, tadi kan Korey dan Joshua udah share tentang tantangan. Ya. Nah, gue pengen nanya, kalau menurut lu nih di komunitas, kayak anak muda tuh lebih fokusnya tuh kalau saat kita udah bergabung nih di komunitas ya. Jadi konteksnya udah bergabung di komunitas, yang paling dicari di komunitas saat kita berkomunitas itu tuh apa, kayak lebih ke relasinya kah, atau validasi kah? Bisa juga ya, kayak relasi, validasi, atau mungkin dia masuk ke komunitas karena dia mungkin nyari arah hidup dia. Kalau menurut pendapat pribadi itu kita kayak kebutuhan terbesar anak-anak muda. Kita bahasnya Gen Z lagi loh, kayak ke Gen Z saat bergabung ke komunitas tuh apa nih? Dari sekian banyak anak muda yang gue pegang, mereka butuh penerimaan doang sih. Karena mungkin mereka tuh banyak ditolak di keluarga, mungkin juga di lingkungan sekolahnya sering dibully segala macam, dan mungkin mereka nggak dapet penerimaan itu. Nah itu ketika mereka datang ke gereja lagi atau berkomunitas ke gereja lagi, mereka nggak diterima, ya udah makin nggak ada lah anak muda di gereja ini. Nah, makanya sebenarnya anak muda atau teens atau youth itu sebenarnya butuhnya apa sih? Penerimaan. Mereka merasa layak, mereka merasa kayak nyaman di situ, mau diterima dengan kakak-kakaknya. Itu yang paling utama sih. Terlepas dia relasi bisa banyak teman, tapi menurut gue yang paling utama itu penerimaan, karena penerimaan penting. Itu sih. Tepuk tangan dulu dong. Gue kayak nemu banyak insight baru gitu juga ya. Kalau gue pengen nambahin dikit, kayak dulu teman sepelayanan gue tuh sempat ada yang bilang gereja tuh atau komunitas tuh kayak bengkel gitu loh. Kenapa bengkel? Karena itu tuh lu tempat menerima orang-orang yang rusak. Betul. Gitu. Dan rusak tuh dalam arti berarti kayak mungkin ada pengalaman hidup mereka yang buruk lah. Iya, bisa. Masa lalu mereka, kayak tadi yang David bilang, kayak nggak penolakan dari keluarga, penolakan dari ini, yang pasti mereka tuh merasa dalam hatinya mereka rusak gitu. Jadi bukan cuma rusak dalam artian mereka orang bandel atau orang yang berandalan ya, tapi mungkin hati mereka, jiwa mereka rusak gitu loh. Dan komunitas tuh kita jadi gereja tuh harusnya jadi bengkel yang nerima mereka apa adanya. Buat apa? Buat tadi sih. Jadi kita diterima dulu dah. Urusan masalah baik atau enggaknya itu
itu nanti belakangan gitu. Tapi itu tujuannya ke situ. Karena bisa jadi saat ada anak muda yang punya masa lalu buruk, teman-teman di luar sana bisa jadi ngelihat mereka jadi seorang yang berbeda gitu nggak sih? Ya, jadi benar. kayak kalau kita justru kalau di gereja kita menjadi tempat kayak dari Korea bilang bengkel. Berarti artinya kalau di luar sana mereka dilihatnya buruk karena apa masa lalu mereka atau apapun yang mereka alami, justru kita di sini sebagai yang jadi menerima mereka. Iya, ngerangkul lah. Iya, ngerangkul. Karena seringkali kita apa ya? Kita melihat keburukan mereka malah kita tinggalin dan sebenarnya itu salah gitu. Ketika kita ya udah kita pun dari sini setiap kita siapa sih yang nggak berdosa gitu. Iya. Setiap kita pasti berdosa gitu. Tetapi kenapa ketika mungkin kita ngeliat kesalahan mereka atau kejatuhan mereka, kita seakan kita orang yang paling benar atau orang yang paling suci. Tapi kan sebenarnya nggak begitu kan. Ketika kita melihat mereka sebuah kesalahan atau sebuah mungkin kejatuhan dan malah kita tinggalin, itu sebenarnya kita dalam komunitas kita udah salah. Tetapi ketika kita melihat itu harusnya kita apa? Merangkul mereka, menerima mereka apa adanya. Terlepas apapun yang mungkin masa lalunya dia seperti apa, dosa dia seperti apa, atau kejatuhan dia seperti apa, kita harus tetap menerima, gitu sih. Artinya kalau kita aja udah mau diterima gitu, kita bakal jauh lebih terbuka. Dalam artian ketika kalau tadi kita bicara tentang bengkel kan, kita kasih tahu apa yang ada di motor kita atau di mobil kita yang rusak supaya dibenerin. Iya. Artinya kan biar Iya, benar. biar nggak rusak lagi setelah pulang dari sini. Dan menurut gua pentingnya komunitas adalah bagaimana kita bisa jujur, dan ketika kita bisa jujur, kunci dari kejujuran itu juga penerimaan. Seperti itu. Dan kalau gue bisa tambahin, bisa jadi anak-anak muda tuh kalau mereka udah ngalamin kayak hal yang berat di luar, mereka tuh justru lupa kalau sebenarnya tuh mereka punya Tuhan Yesus yang menunggu mereka. Betul. Oh nggak sih? Jadi kayak mereka tuh Gen Z rata-rata curhat ke teman, curhat ke pacar. Itu nggak salah juga ya. Nggak Mungkin salah. memang kita punya Itu validasinya manusia. iya, dengan ngobrol ke teman kita, ke pacar kita, ke orang tua kita. Tapi mungkin kalau menurut gue tugas kita juga kalau kita konteks komunitas gereja, kita kayak ada Tuhan nggak lihat kayak dia tuh apa ya istilahnya, dia siap sedia terus Yang selalu sih. 24 jam lah. 24 jam selalu ada sebenarnya untuk nemenin kita, nemenin kita gitu ya. Oke, siap lanjut. Tapi gue terinsight sama Ada lagi. Gue terinsight. Kalau itu kalau misalnya udah begini, kalau Sudah. begini, itu berarti ada sesuatu yang mau banget. Radar sudah berapi-api. Kita udah kasih- Sudah kita berapi-api kasih nih. spotlight ini untuk gue terinsight sama tadi perkataan lu nih. Emang kayaknya lu cocok jadi ketua komunitas gitu sih. Iya nggak sih? Dan Iya nggak sih? Udah ya? Oh udah. Udah. Oh udah. Apa sih? Jadi ketua apa sih? Jadi teman-teman. Ini minuman ya? Iya, Minuman. Minum dulu. Justru nggak minum nggak sih? Boleh. MC kita hari ini atau host kita hari ini adalah ketua dari Mars Apa tuh, Basketball Mas? Community. Wih. Kelas. Kalau dari Mars sendiri gimana? Bicara tentang komunitas, Ini nggak ada di briefing gitu, nggak ada di briefing. bicara tentang komunitas dan dari point of view olahraga ya itu. gimana Iya, benar. ceritanya? Boleh dong di-share. Gue minum. Kita sekarang jadi host. Saya jadi hostnya. 3 lawan 1 nih. Oke, mungkin gue cerita singkat aja. Kayak waktu itu ke Matias yang kayak minta gue untuk bilang kayak, Nil, kita lapangan di gereja punya lapangan nih. Apalagi gue punya background juga di basket. Kalau di basket dan kalau berkomunitas, gue juga wakil ketua di Morsal Dancers Community di gereja kita. Dan kayak gak ada salahnya juga nih menurut gue untuk gue menjalankan komunitas ini, yaitu dengan hobi gue itu basket. Sebenarnya menurut gue karena gue udah suka basket dan dari dulu gue suka basket, gue menurut gue kayak gampang lah. Kalau menurut Iya. gue salahnya gue nih, karena kamu kayak gampang lah menjalani komunitas ya basket. Tapi ternyata nggak segampang itu. Karena kayak tadi kita bahas, komunitas itu ada yang namanya regulasi atau birokrasi yang kayak harus kita taati bersama-sama. Benar. Itu yang menurut gua belajar banget. Karena kan menurut gua di setiap tempat itu punya regulasinya masing-masing. Kita pasti juga, Jos mungkin juga tertanam di kampus, Korea dan David di pekerjaannya itu punya regulasi yang berbeda-beda. Dan gua pas di kampus punya regulasi berbeda, di komunitas gua di luar, komunitas basket. Nah, gua kesini di gereja ini gua memimpin komunitas ini, gua baru sadar kayak ada regulasi yang harus gua taati. Itu menurut gua awal-awal gua cukup kayak Berat. berat menurut gua ya. Gua share kayak Beda kan dari pengalaman yang lu udah. betul, dan menurut gua kayak harus ya gua ikutin.
Oke, harus sih, tapi di satu titik gue sadar dan makanya itu benar kata David. Gue sebenarnya mirip-mirip sama David. Kalau gue tuh justru orangnya kayak bergas lah, kayak gue menurut gue pokoknya tubruk aja dulu. Hajar aja dulu, hajar. Tapi pas gue di tim, gitu kan gue punya teman-teman juga, ada sekitar 9-10 orang, mereka kayak ngomong, jangan nih, mereka kayak ngomong, kita tetap harus sesuai ngikutin urutannya ini dan gue kayak bener ya. Justru kalau kita asal gas tuh ternyata mungkin kita rasa kita mampu gitu. Tapi pas kita udah kayak gue salah nih. Takut remblong aja. Bener, dan justru ada teman-teman dari komunitas yang Mengingatkan. dan Jadi rem ya. Jadi rem kita. ngarahin kita. Rambu tadi. David. Itu sih paling oke. Terima kasih host kita dan Kenapa dia terima kasih. gitu. Kita sharing. Betul. Jos, menurut lo di komunitas ini buat semuanya nih ya, Ya. worth it guys? Komunitas. Oh ya, gini, mungkin kita sekarang mungkin kalian bisa bilang worth it, tapi menurut kalian kayak worth it tapi kayak di dalam diri kalian ya, kayak kalian kayak udah ada senjata atau apapun itu kayak untuk berat sih di depan. Tapi bisa kayak ya, tapi kayak bisa deh. Tapi pertanyaan pertama, worth it gak menurut lo? Kalau worth it menurut lo kayak cara lu gimana untuk terus stay on track berkomunitas, apalagi konteksnya di gereja? Worth it gak? Worth it gak dulu deh. Worth it. Apa ini worth it itu jawab satu-satu? Enggak, maksud dari dulu worth it. Dan kalau menurut lo worth it, sesuatu yang worth it itu kan pasti gak mudah. Gimana untuk kita kayak Maksudnya effort ya. gitu. Jadi menurut gua kalau kita tertanam ya di dalam sebuah komunitas itu pasti worth it banget. Dan kalau misalnya ada tantangan segala macam yang buat kita berat, yang buat kadang kita goyang gitu kan. Itulah pentingnya dan itulah sebenarnya esensi dari sebuah komunitas. Komunitas itu, yang namanya komunitas itu pasti kita nggak sendiri kan. Betul. Ya kan? Itu ya, Dalam sebuah komunitas pasti at least ada satu atau enggak bahkan lebih dari satu atau dua orang gitu kan. Ada banyak orang di situ yang berkumpul yang punya satu visi, satu tujuan yang bisa jalan bareng-bareng. Dan menurut gua tantangan akan jauh lebih lebih mudah teratasi ketika kita jalannya bareng-bareng gitu. Mungkin lu sendiri bisa sampai ke tujuan lebih cepat. Tapi menurut gua kalau lu tertanam dalam sebuah komunitas, ketika lu mau jalan bareng-bareng, lu sampai ke tujuannya bisa lebih seru karena tantangannya lu jalanin bareng-bareng. Gitu. Gokil ya, gokil. Iya. Teman-teman belajar saya. Lagi kalau mereka yakin dan kalian sependapat ya. Sependapat. Worth it ya. Menurut Oke. keyakinan saya, kalian yakin ya? Menurut keyakinan masing-masing Yakin ya. Gue setuju banget sama Jos. Oke. Ini kan kita konteksnya di gereja. Kita sama-sama belajar juga untuk terus menemukan iman Kristen kita. Ya, apa relasi kita dengan Tuhan. Kalau menurut tadi udah menurut Yosua, sekarang menurut David ya. Kalau menurut David, Kak David. Oh, Om ya. Om David. Kalau menurut Om David. Jangan. Kalau menurut Om David, komunitas di gereja itu memberikan kontribusi apa untuk iman Kristen kita? Seberapa besar atau kayak gimana sih kontribusi komunitas itu tuh justru terhadap iman kita gitu sebagai anak Kristen dan Gen Z itu sih. Oke. Menurut gua komunitas di gereja itu berkontribusi besar sih. Oke. Berkontribusi besarnya dalam arti ya kita yang dari benar-benar nggak mengenal firman Tuhan ya jadi mengenal firman Tuhan gitu. Karena ya balik lagi kita kan akan menjadi dewasa ya. Dan sebelum kita pastilah kita siklusnya kita sekolah, nanti kuliah, terus habis itu kerja. Nah, kita kan pasti kan habis kerja ngapain lagi sih? Bahkan mungkin ke jenjang yang lebih serius lagi nanti mungkin kan nikah segala macam. Tetapi kalau kita nggak tanam mungkin dari kita masih muda, masih awal-awal dan kita nggak join komunitas segala macam, kita nggak mengenal firman Tuhan lebih dalam, itu kita akan susah sih akan menghadapi ke depannya gitu. Karena ya pengenalan firman Tuhan ya benar bisa di mana aja. Tapi kan kita yang sudah tertanam di gereja lokal, kita harus penting gitu mengikuti arahan semuanya segala macam. Kayak kita mendengar firman Tuhan ya udah dari satu jalur aja. Tapi bukan berarti firman Tuhan di tempat lain nggak bagus gitu. Tapi ya udah kita yang udah tertanam, kita dengerin firman Tuhan biar apa sih? Biar hidup kita lebih tertata aja sih. Lebih tertata, lebih baik ke depannya. Karena balik lagi yang tadi gue bilang, kita ke depan mungkin akan lebih jenjang yang lebih serius segala macam, tetapi kita kalau nggak ditanam dari awal pengenalan firman Tuhan itu
hidup kita akan berantakan sih. Makanya menurutku kontribusinya sangat besar sih. Lagi ke David, selama David tadi ngomong, jadi kepikiran. Ini kan tadi kita ngomongin tentang iman Kristen ya. Tapi kalian setuju gak sih kayak dunia tuh sekarang makin jahat? Betul. Betul ya? Rusak, Dan makin rusak. Makin rusak. Apalagi ini konteksnya kita anak muda. Betul. Jujur ya, makanya kita punya yang masuk kelas sama kita berdua ya. Dunia kampus, dunia pekerjaan tuh pasti punya apa ya ngomongnya ya? Macam-macam. Iya betul. Kejahatannya lah. Istilahnya gini, di gereja teman-teman hari Minggu kita kan hari Minggu nih, hari Minggu satu kali nih kan. Tapi ada dari Senin sampai Jumat kita tuh kan ketemu bukan dengan teman-teman kita di gereja ya. Bisa jadi di gereja ada pembicara yang kayak ngomong, teman-teman gak boleh ya ngomong kotor. Alkitab bilang gak boleh. Hari Senin kita ke kampus, ke tempat kerja kayak bener ya? Kita malah jadi yang 10 orang itu. 10 orang yang yang di apa? yang di universitas gitu. Oh, 10 apa berapa ya? 16. 16 ya? 16 ya? Itu salah satu real case ya. Oh, yang lagi viral. Yang lagi viral itu. Lagi viral itu. Anget tuh anget. Anget. Hot news. Itu relatable banget ya. Dan iya, itu salah satu contohnya. Jadi kayak di dunia saat kita hari Minggu nih, kita kayak gini pas hari Senin kok ya beda gitu. Gue kepikiran, ini tugas komunitas kayaknya ya. Oh jelas itu. Ini tugas kita bersama ya untuk berat sih. Berat ya? Ya emang berat. Berat ya? Oke, kalau menurut kalian, ini ke Korea deh. Kayak tadi gue udah bilang, dunia jahat. Kayak kita sebagai komunitas, kita bisa sejauh apa ya untuk entah menyadarkan kah, Membawa mereka. memberitahu, memberi apa istilahnya kayak wanti-wanti ke mereka, rambu-rambu. Itu tuh gue mau dengar dari pemuda dan juga remaja ya. Mungkin kalau dari pemuda dulu nih, di tengah mungkin lebih ke dunia kerja berarti. Iya banyak orang-orang kerja kan kalau youth. Karena bisa jadi mirip tapi nggak sama. Kalau dari bukan kenakalan apa ya, mungkin lebih ke kondisi dunia yang sekarang ya. Apalagi sekarang bisa dibilang juga udah mau akhir zaman ya. Mungkin kita juga bilang dunia akan semakin jahat. Kalau dari Korea sendiri, mungkin ngelihat dari teman-teman komunitas faith youth community itu gimana? Susah lagi ya. Boleh pas aja nggak sih? berat banget. Tetapi kalau gue sih mikir ada tiga hal yang kayaknya tuh bakal menurut gue akan gue kepikiran untuk lakukan gitu. Gimana sih tadi ketika di dunia yang udah rusak ini, gimana caranya kita punya dampak sebagai orang yang ada di dalam komunitas gitu kan ya. Nah, jadi menurut gue tuh pertama yang pastinya lu perbaiki diri lu sendiri gitu. Sebelum lu menjadi dampak yang baik jadi orang, lu nggak bisa berdampak baik kalau lu sendiri tuh bukan orang yang baik gitu loh. Jadi iya benar. Jadi ketika lu berdampak baik, ketika lu bisa menahan diri lu sendiri untuk misalkan menahan nggak ngomong kasar, nggak ngomong kotor atau bahas hal-hal yang nggak pantas, terus atau mungkin kayak tubuh sana tubuh sini berantem sana berantem sini gitu kan ya, maksudnya secara bertubuhnya secara harafiah gitu ya. Iya, hal-hal buruk itu yang lu tuh bisa menahan diri lu, dan ketika orang melihat lu itu dia udah tahu misalkan ngeliat gua, Rainer adalah orang yang baik gitu, maksudnya dia bukan orang yang semena-mena sembrono atau orang yang pukul sana pukul sini gitu, yang asal-asalan. Bener, dia orang bisa ngelihat sebuah positive vibes dari lu gitu loh. Ada prinsip lah. Iya, melihat prinsip. Oh, ini orangnya tuh berprinsip, punya begini nih. Kayak gue suka banget ketika ngelihat, pastinya kita dalam punya circle pertemanan, punya temen yang kayak misalkan ngerokok atau misalkan punya temen yang suka minum kayak gitu kan. Pastilah gue juga punya gitu. Bahkan circle pertemanan terdekat gue, tapi mereka bisa respect gue. Maksudnya kayak, oh tahu nih. Oke, jangan misalkan kayak nggak ngerokok depan gua atau at least gak menawarkan gua rokok gitu. Menghargai lah ya. Iya, menghargai ketika gua ada di sana gitu. Dan itu ketika lu menjadi punya prinsip, ketika lu orangnya bisa seperti itu menurut gua gimana caranya lu bisa berdampak baik. Pertama, perbaiki dulu diri lu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang pastinya adalah
Oke, kita susah ya kalau ngomongin komunitas berdampak karena kita cuma ketemu mereka mungkin cuma hari Sabtu atau Minggu. Terus mereka 7 hari weekdays. 7 hari tapi kita ketemu mereka di Iya. cuma Sabtu dan Cuma Sabtu sama Minggu gitu. So weekdays mereka juga nggak tahu mainnya sama siapa gitu kan. Nah, menurut gue tuh dua pentingnya itu adalah follow up gitu. Kayak lu sebagai komunitas jangan membatasi diri lu cuman berkontak atau berkomunikasi hanya dibatasi hari Minggu atau Minggu atau Sabtu gitu atau weekend lu gitu. Apalagi tadi di zaman digital ya. Iya Jadi benar. nggak ada penghalang Udah gak ada penghalang sebenarnya. lagi, udah gak ada penghalang lagi. Tinggal cukup WA. Kalau lu punya grup komsel bagus, kayak jangan menjadikan diri lu eksklusif gitu. Lu harus inklusif. Lu harus bisa memberikan diri lu, waktu lu untuk mereka dan memastikan mereka nih bisa aman. Misalkan memastikan mereka baik-baik aja gitu. Memastikan mereka nggak keluar jalur atau gimana. Itu kayak lu memberikan waktu sebagai komunitas, at least memberikan waktu kayak untuk tadi hidup lu jangan untuk diri lu sendiri, tapi hidup lu juga untuk orang lain. Yes. Gitu. Amin. Kita bukan untuk goreng kita. Itu baru dua ya? Satu lagi apa ya? Satu lagi kayak gue lupa deh. Satu lagi. Oke, tadi satu kan pertama perbaiki diri, kedua diri. adalah lu berikan diri lu untuk orang lain. Ya, follow up. Yang ketiga tuh adalah yang ketiga mungkin ini ya, lu menjadi sekarang gini. Komunitas itu lu bukan cuman komunitas yang lu pegang. Komunitas komsel di gereja bukan cuman itu. Lu bekerja itu komunitas lu. Betul. Komunitas kerja lu di masyarakat itu komunitas lu. Jadi nggak hanya lu berhenti berdampak di komunitas komsel lu doang, nggak hanya berhenti lu menjadi dampak di komunitas gereja lu doang, tapi lu juga harus bisa menjadi dampak di komunitas luar gitu. Jadi jangan sampai lu menjadi dampak yang baik itu cuma tujuannya untuk komunitas gereja lu atau orang-orang yang lu kenal di komunitas sel lu. Tapi lu juga jadi lu jangan sampai ada kayak dua muka gitu. Lu juga terapkan itu ke sekitar komunitas lu yang lain, komunitas kerja lu, komunitas kuliah lu, komunitas sekolah, kuliah ya. komunitas yang lain, komunitas masyarakat, komunitas mancing lu, padel, apalagi biliar gitu kan. Biasanya apa komunitas apa sih? Padel, Padel, Pilates, Mars basketball. Mas basketball. Ini LeBronnya. Jadi Kosorto yang paling jago. Itu yang paling kanan. Jago ngedang gua. LeBron ya, Ngedangdut. Kita lanjut ya. Ya, udah itu dari gue itu. Gokil. Silakan. Gokil. Wah, habis. Habis lagi. PA. Tadi dari pemuda, tadi dari dunia kerja. Ini sekarang nih dunia kita nih, dunia anak SMA, SMP SMA. SMP, SMA, Kuliah awal. betul. Oh, ada kuliah Yang awal. baru-baru semester 2. Maba. Gimana Jess? Gue selalu merasa bersyukur ketika gue datang ke Vegas gitu kan, gue ketemu sama teman-teman pelayan, pengurus bahkan jemaat, gue juga saling sapa. Kita tuh terkoneknya hari Minggu dan itu kita ketemu langsung gitu. Cuma menurut gue poin plus dari kita berkomunitas adalah gimana kita tuh bisa terhubung di luar hari Minggu. Oke, kata mungkin gue garis bawahi terhubung. Jadi kalau di Vegas itu mungkin variasi sebenarnya sih, ada anak SMP, ada anak SMA sama kuliah di awal-awal. Cuma di grupnya kita itu kita tuh mikirin bagaimana caranya itu kita supaya tetap terhubung di luar hari Minggu. Kita memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu grup WA kita. Jadi setiap hari kita kirim ayat, kita setiap hari kirim renungan yang bahkan dari pastor sendiri itu kita follow up ke anak-anak remaja dengan bahasa yang agak sedikit kita remajakan istilahnya ya, lebih ramah sama lingkungan. typingannya mereka lah gitu kan. Masa gaul. Iya, personal day kita kasih, terus bahkan di setiap hari Rabu itu kita arahkan sahabat Teens untuk menonton Faith Billy. Masuk. Rutin. Itu kan udah pasti ya. Iya, Pasti kita itu. share. Dan menurut gue itu salah satu cara untuk kita bisa tetap terhubung lewat ibadahnya kita di tengah minggu, yaitu lewat 5 minutes gitu. Dan ketika selesai di hari Rabunya, kita bisa ketemu lagi di hari Minggu dan kita bisa ngebahas apa aja sih yang udah kita lewatin selama kita keluar dari gereja. Seperti itu. Sip. Thank you. Just tepuk tangan lagi saya Coach. Tapi kalau gua boleh nambahin, gua kepikiran ini kan dunia digital ya. Ya. Apalagi kita semua serba sosmed. Menurut gua kayaknya salah satu senjata kita juga itu dari sosmed
kita bisa menyebarkan ya kayak ayat-ayat firman Tuhan tuh dari Instagram udah pasti. Terus menurut gua kita jangan pernah ragu atau takut untuk nge-share di Instagram atau dimanapun kalau kita tuh pelayan Tuhan. Betul. Benar. Jadi kayak kita pas kita lagi ngelayanin, kita foto bareng atau pas lagi ada tim sosmed dari gereja yang kayak foto atau video, kita harus repost. Menurut gua dengan teman-teman kampus kita, teman-teman gereja, teman-teman komunitas kita di luar gereja itu melihat kalau kita Aktif. pelayan Tuhan, menurut gua tuh Tuhan pasti bekerja di situ. Ya nggak sih? Kayak Tuhan tuh pasti bakal ngebantu kita, memberi kita kekuatan agar orang-orang di luar sana tuh kayak ada segen. Mungkin lebih ke kayak beda gitu kita tuh. Ya nggak sih? Dan menurut gua itu adalah ini sih caranya kita personal branding diri kita sebagai orang yang rohani supaya orang tuh melihat dan ketika orang ini mau nawarin harga mereka tuh udah sadar sendiri gak sih? Betul. Itu pentingnya kita personal branding diri kita sebagai anak Tuhan yang baik yang nggak cuma punya dua muka gitu ya. Jadi ketika sama mereka juga kita asik tapi ya ada boundaries yang ada boundaries. Ada batasannya. Pokoknya jangan sangkal identitas kita lah. Iya. Betul. Ini pasti juga buat teman-teman PFM di luar sana, jangan takut untuk branding diri kita kalau kita Anak Tuhan. Yes. Kita rajin ke gereja, kita aktif pelayanan di gereja. Karena itu justru Tuhan bisa bantu kita bekerja di situ ya. Gue suka banget tuh ngelihat ada teman gue namanya dia Instagramnya @davidroya. Kasih tau apa itu? Dia tuh ada di sini. Roya David. Roya David. Story-nya tuh lagi main bass gitu kan, abis itu lagi menyembah. Wah, itu kayak ini nih pelayan yang dia nggak malu untuk ini identitas gue sebagai pelayan gitu. Itu bagus. Itu poin plus. Di WA story lu kayak, di Insta story lu kayak, Di grup keluarganya mungkin. ya, di profil Mobile Legends lu Dan yang kayak, pasti di first account, bukan di second. Respect. Tersindir gak? Tapi kalau di second lu biasa close friend gitu. Galau-galau. Oh, dia nyindir kita jadi persokan gara-gara dia main CF. Poin belakang. Oke. Tadi kan gue bilang pas ngomongin story David coffee shop, terus lo ketawa. Dan gue respect dari David, bisa aja foto di coffee shop tapi pakai lagu-lagu dari GB Morse. Oke. Contohnya. Respect, benar-benar respect. Contohnya lagu apa? Kasih tau ya? Apa ya? Kuasa diratmu. Amin. Apa tuh? Mau nyanyi satu. Mau nyanyi. Ayo, itu loh. Gitu. Gimana tuh taruh sama temen-temen? Minum dulu kali ya? Boleh. Rainer udah habis. PA? Wah, gak terasa banget ya. Jujur kayak gak terasa banget, ini kita udah hampir 2 menit. Udah habis kayaknya sih. 40 menit ya? Wow. Udah habis kayaknya. Lama ya. Pas, terakhir. Ini semua jawab ya, dengan singkat aja. Di luar sana pasti masih ada kayak mereka mungkin pengen berkomunitas. Mungkin mereka pengen tergabung juga gitu, tapi mereka kayak masih ada perasaan takut, mereka masih takut berkomitmen gitu untuk bisa tergabung di komunitas. Itu kayak hal apa gitu yang bisa kayak ikut, kayak jangan takut gitu. Pesan, lebih ke pesan dari Kak Joshua, Kore, Kak David, pesan untuk fans di luar sana yang masih kayak gak ya, layak gak ya gua, kayak harus gak sih gua masuk ke komunitas. Silakan, mungkin dari Kak Joshua. Menurut gua dan pesan gua untuk anak-anak remaja dan muda yang sekarang ini nonton video ini, pentingnya bagaimana kita tergabung dalam sebuah komunitas, karena seperti yang kita ketahui, kita adalah manusia itu nggak selamanya kuat kan. Jadi dalam sebuah komunitas kita bisa saling menguatkan, kita juga bisa saling ketemu di luar hari Minggu, kita juga bisa saling sharing bagaimana kita udah pernah ngejalanin masalah ini dan bagaimana kita nemuin jalan keluar sama-sama. Menurut gue itu adalah poin plus dari berkomunitas. Dan kalau mau gue highlight sekali lagi, lewat komunitas lah kita bisa terhubung, baik itu kita ke sesama manusia maupun ke Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut untuk datang ke Fedins Community. Masuk. Setiap
jam berapa 9 hari Minggu di ruang Titawai kiri Polsar Jakarta. Ini Instagram kita taruh di sini ya. Editor, tolong editor. Seperti itu, teman-teman. Silakan, Korek. Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal worth it, tadi di awal kita udah ngomongin ya, worth it banget dan jangan takut gitu, karena benefit ya. Kayak ini aja, kayak layanan ya, tapi benefit membershipnya ya, benefitnya itu banyak banget gitu. Kayak it's a free ticket untuk kalian ngembangin skill kalian, untuk kalian bisa menjadi a better person. Kenapa? Karena kalian di situ nggak cuma belajar untuk diterima, tapi kalian juga bisa belajar menerima orang lain gitu. Dan itu yang menjadikan lu better person gitu kan. Menjadikan lu orang yang lebih baik gitu. Dan tadi itu juga, dan apa ya, dan pastinya tuh dengan komunitas lu akan dibawa semakin dekat sama Tuhan. Menurut gua komunitas tadi itu sama kayak David, sebagai rambu, sebagai kayak pagar yang mendekatkan gue sama Tuhan gitu. Gua rasa kalau gua nggak tergabung sama komunitas, mungkin gue udah jauh sama Tuhan saat ini gitu. Itu Ada sih. statement apa? Besi menajamkan besi. Iya, besi menajamkan besi. Manusia. Ada samanya. Menajamkan Iya, sesamanya. Itu benar ya. Jadi kayak Itu benar. kita saling, apalagi Iya. manusia itu punya perspektif beda-beda ya. Manusia punya tadi perspektif beda-beda, rusak berbeda-beda, dan yang makanya tadi itu kita di situ komunitas adalah sebuah jadi tempat aman buat kita saling menajamkan gitu. Jadi besi sama besi bukan sebagai pedang lawan pedang, tapi sebagai layaknya kayak pisau dengan goretan, guratan sih yang buat najemin, apa sih namanya itu lah. Ya, jadi kayak kita besi yang bukan saling bertarung, tapi besi yang saling menajamkan gitu. Sip, thank you Korek. Las Kadafit silahkan. Oke, Ini pesan pasti gong, gue yakin banget. Dari tetapannya udah kayak penuh. Oke. Ini butuh nggak nih? Mungkin khusus bikin Kadafit atau kameranya khusus Kadafit aja. Oke. Silakan, Kadafit. untuk pesan gua untuk teman-teman FM yang mungkin kalian takut atau ragu untuk bergabung komunitas, kalian gak usah takut gitu. Karena kita pastikan di dalam komunitas ini kita akan menerima kalian gitu. Karena ya sebelum kita menerima kalian, kita sudah diterima dulu gitu. Oleh siapa sih? Oleh Tuhan Yesus. Jadi kalian gak usah takut lah. Kalian gak usah takut, kalian gak usah ragu. Kalian datanglah. Karena dengan kalian berkomunitas, kalian akan menjadi bertumbuh. Tetapi ketika kalian tidak berkomunitas, itu kalian akan apa? Akan nanti mungkin jadi berantakan. Berantakannya dalam arti apa? Kalian nggak akan ada yang namanya pengenalan firman Tuhan, dan kalian semakin jauh dari Tuhan, hidup kalian akan semakin berantakan. Nah ini makanya pentingnya kalian harus gabung komunitas. Jangan takut lah, pokoknya tadi yang aku bilang di awal. Jangan takut, jangan ragu. Kita pastikan kita akan menerima kalian. Karena kita pun juga sebenarnya mungkin pengurus atau mungkin pelayan, kita pun juga sebenarnya orang yang berdosa juga gitu. Kita juga orang berdosa, kita orang yang terbatas. Tapi ya dengan kita berkomunitas, kita saling menguatkan. Dengan berkomunitas kita saling bertumbuh. Dengan berkomunitas kita saling rangkul satu sama lain sih. Itu aja. Bilang kan, paling gong kan. Tepuk tangan kalian sama kita. Ya perbahasan hampir 50 menit mungkin kita ngobrol, dan luar biasa banget obrolan kita hari ini FFM, dan gak terasa ini adalah pertanyaan penutup untuk sesi kita hari ini. Dan kalau teman-teman relate dengan pembicaraan kita hari ini, jangan disimpan sendiri. Teman-teman share, follow, dan juga subscribe akun ini. Dan buat para FFM nih, kalau FFM ini mau titip pertanyaan, itu boleh banget ada di question box-nya IG 5 minutes ya, betul ya? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apapun itu, ditaruh aja. Dan pasti kita akan sangat menjaga pertanyaan itu ya, dan nanti akan dijawab juga di sesi-sesi berikutnya. Gitu aja. Thank you buat Kak Joshua, thank you buat Korena, thank you buat Kak David, dan kita mau say thank you and see you next week, fam. God bless you. God bless you.